Shalom. Kok enggak ada suara ya? Shalom. Selamat pagi semuanya. Oke, permisi ya. Pak Yoyo sudah pakai masker. Saya ingin menampakkan kecantikan saya pada pagi hari ini. Oke, mirip enggak dengan gambar yang di sebelah saya? Kartini, cantik mana ya? Oh, dua-duanya. Terima kasih jawaban yang bijaksana itu. Ya, pagi ini luar biasa. Begitu masuk ke area SD Kristen Petra Jombang, pemandangannya tidak seperti biasanya. Keren. Yaitu nampak beraneka ragam busana yang dikenakan oleh anak-anak. Ada yang memakai pakaian adat, ada yang memakai pakaian batik yang menunjukkan bahwa itulah budaya Indonesia. Dan saya bersyukur anak-anak keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik, sayang tertutup oleh masker. Tapi nanti akan diberi kesempatan ketika kalian nanti akan berfoto bersama-sama per kelas, diberi kesempatan untuk membuka masker, tapi nggak boleh bicara. Ya, setelah itu, setelah action, difoto, pakai maskernya kembali. Banner yang ada di depan itu nampak fotonya Kartini pakai masker. Loh, masa di zamannya Kartini sudah ada COVID? Enggak ada. Tetapi Kartini 2022 itu berbeda. Namun tekad dan semangatnya keren. Luar biasa. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kita pujikan pujian itu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan,
Sungguh kami bersuka cita. Pagi hari ini Engkau menyatakan kuasa-Mu. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tanah tercinta kami, Indonesia. Di kota kami, Jombang. Di sekolah kami, Petra. Hari ini secara khusus kami menghantar anak-anak kami kelas 6 yang harus menapaki tugas terakhirnya di jenjang sekolah dasar, PAT. Demikian juga untuk adik-adik kelas 1 hingga 5 ikut mendukung di dalam kegiatan tersebut. Terlebih tepat hari ini kami merayakan Hari Kartini, momen bersejarah yang Engkau berikan, Engkau curahkan, Engkau berkati kami melalui pahlawan yang Engkau hadirkan di negara kami, yang menginspirasi kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Indonesia yang keren, menjadi anak Indonesia yang hebat, menjadi anak-anak Indonesia menjadi pejuang bangsa. Bukan mementingkan diri sendiri, tetapi belajar untuk memperdulikan sesama. Bapak, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Tolong disiapkan. Sekali lagi, Yeremia 29 ayat 11. Kita akan bersama-sama membacanya. Anak-anak yang kelas kecil, yang mungkin kesulitan untuk mencari Yeremia 29 ayat 11 itu di mana? Yaitu Perjanjian Lama. Sebentar ya. Siapa sih Kartini itu? Nah, itu nampak Yeremia 29 ayat 11. Temanya tetap menjadi sosok yang hebat di masa pandemi. Tetap menjadi sosok yang hebat di masa pandemi. Kelas 1, kelas 2 nulis temanya mungkin agak kepanjangan, tapi saya tahu kalian anak hebat. Baik, ayo kita bersama-sama menatap yang ada di layar. Kita menyuarakan bersama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ku, kalimatnya itu hurufnya huruf kapital, berarti Tuhan. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Anak-anak, siapa sih Kartini itu? Ketika dia masih kecil, ternyata hidupnya itu tidak seperti kalian yang bebas untuk mengenyam pendidikan. Demikian juga ketika mereka bersosialisasi, ketika mereka bermain, ketika mereka berteman, tidak sama seperti kalian. Pada waktu kecil, dia juga nakal kayak kalian itu, namun nakalnya terarah. Dia lincah sebagai wanita yang katakanlah dia itu anak bangsawan. Karena di depan namanya ada tulisan RA, itu kepanjangan dari Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir di Mayong tanggal 21 April tahun 1879. Nah, kemudian ketika dia menjadi anak-anak, sama seperti kalian, orang tuanya itu konservatif, pinter, pingin anak-anaknya maju.
Nah, ayahnya itu bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Pingin anak-anaknya pandai. Pada waktu masa kecil Kartini, Kartini itu tidak menemukan ada sekolah seperti Petra. Tidak ada sekolah yang seperti di sekeliling Petra. SD Negeri Jombang 1, SD Negeri Jombang 2, SD Negeri Kepanjen 2, SD Negeri yang di sekitarnya. Tidak ada model kayak gitu. Adanya adalah sekolah yang dikoordinir oleh penjajah. Waktu itu penjajahnya adalah Belanda. Jadi sekolahnya milik Belanda, tapi ada di Indonesia. Dan yang sekolah di situ adalah anak-anak yang hebat. Dalam arti kata, anak bupati, anak lurah. Terus mereka itu bayar uang sekolah juga mahal. Tapi orang tuanya Kartini, ayahnya Kartini pingin anaknya pandai. Tuh lihat, dia sosok yang tidak pernah menyerah. Mengapa? Ternyata anak-anak pada masa Kartini itu sesudah lulus SR atau sekolah rakyat kelas 6, jenjang sekolah dasar seperti kakak-kakakmu kelas 6 tahun ini, ya, hari ini pakai baju daerah juga keren-keren, sudah stop untuk anak perempuan. Masuk ke dalam kamar, tanda kutip, dipingit. Dipingit itu diapakan sih? Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh sekolah, tidak boleh berkeliaran kemana-mana. Lalu apa yang dilakukan? Dia harus menyiapkan diri sebagai wanita. Wanita itu berarti tambah lama kan tambah gede. Dia siap untuk dilamar, untuk dijadikan istri bagi seorang pemuda atau laki-laki yang mampu dan siap untuk mempersunting Kartini. Mengapa demikian? Ceritanya gini. Setelah memasuki masa pingitan selama 4 tahun. Dalam masa pingitannya itu, Kartini enggak sedih, diam aja enggak. Membaca, menulis surat. Sahabatnya ini, tolong dilihat. Namanya Stella dari Belanda. Dia kirim surat kepada Stella. Aku sedih karena kemerdekaanku itu direnggut oleh adat Jawa. Karena sebagai wanita ningrat enggak boleh berkeliaran, harus siap menjadi istri yang hebat, nantinya akan mendidik anak-anaknya, disiapkan untuk itu. Stella sebagai sahabat penanya terus-menerus menghibur, berkirim surat, dan nampak di situ Kartini itu ternyata seorang wanita yang hebat, pandai, brilian, cerdas banget. Nah, kemudian ketika masa pingitan itu sudah berakhir, tulisan-tulisannya itu mulai banyak dibaca oleh orang-orang Belanda. Seorang petinggi dari Belanda datang ke Indonesia. Dia bersedia untuk menulis atau mengumpulkan surat-suratnya, yaitu Tuan Abendanon dan istrinya yang bernama Rosa. Ternyata ada satu temannya lagi, orang Belanda, datang ke Indonesia. Dia akan memberikan beasiswa. Kartini, aku punya beasiswa untuk membiayaimu sekolah di Belanda. Wow, Kartini senang banget. Aku sekolah di Belanda. Aku pingin pandai, aku pingin memajukan bangsaku, terutama yang wanita, yang tidak boleh sekolah. Tapi
Ternyata ayahnya tidak mengizinkan. Mengapa? Adat wanita bangsawan tidak boleh keluar rumah walaupun sudah selesai masa pingitannya, apalagi ke luar negeri. Dalam kesedihan itu, teman-temannya Kartini yang ada di Belanda, bukan hanya Stella, menghibur dengan tetap memberi wawasan. Bendandon dan istrinya akhirnya datang ke Indonesia, menghibur Kartini. Enggak apa-apa, kamu sekolah di Batavia saja. Batavia itu sekarang Jakarta. Tapi ketika belum mendapat pengumuman dia diterima di Batavia untuk sekolah, rumahnya kan di Jawa Tengah, si siapa namanya, Kartini ini. Dia tidak diam. Dia membuat sekolah. Semula sih sekolah-sekolahan, ngajari anak-anak perempuan membaca, menulis, menggambar. Lukisannya bagus loh. Membatik. Nah, itu hasilnya keren. Dia mendirikan sekolah bersama dengan 2 adiknya. Kartini tidak boleh ke Belanda, nggak boleh belajar di luar negeri. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, dia sudah punya istri. Tuh namanya, baca sendiri. Wow, saya tak kesini. Siapa namanya? Nggak kelihatan ya? Oke, pada tanggal tersebut Kartini dipersunting oleh seorang bupati Rembang. Tadinya dia enggak mau, kok dipaksa? Aku lu enggak cinta. Tapi karena Kartini itu menghormati dan mencintai ayahnya, akhirnya dia menyetujui. Kartini akhirnya menikah. Dan kebetulan saat itu ayahnya Kartini itu sedang sakit. Nah, supaya dapat menghibur dan semoga dengan pernikahanku ini ayahku sembuh. Tapi apa yang terjadi? Ketika Kartini setelah menikah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya Raden Mas Susalit. Baca sendiri, itu dia lahir tanggal berapa. Seneng dia, punya anak, punya baby. Namun 4 hari kemudian, Kartini wafat. Kartini meninggal dunia. Namun dia sempat mengajar anak-anak perempuan di sekitarnya. Baik ketika dia tinggal bersama orang tuanya maupun di lingkungannya yang baru di tempat dia mengikuti suaminya. Dia ingin mendobrak adat Jawa yang mengungkung dia, mengungkung wanita, nggak boleh macam-macam. Saat ini kita juga baru saja melalui masa pingitan. Ya enggak, 2 tahun lebih. Tanggal 20 Maret 2020 start untuk di rumah saja, WFH. Ternyata anak-anak Petra tidak di rumah saja, bengong, mainan, tapi tetap belajar. Dan kita punya akses yang baru, walaupun pada waktu itu rame. Enggak punya HP, enggak punya laptop, jaringannya enggak beres, datanya ini loh, kabel datanya enggak ada. Biayanya besar. Namun saya melihat ternyata orang tuamu
dan kamu sendiri seperti Kartini mau berjuang melawan kebodohan, melawan suasana yang tidak mengenakkan. Puji Tuhan, saat ini Jombang sudah hijau, ya kan? Dan tetap jaga prokes. Loh, Bu Ririn nggak pakai masker? Ya, saat ini kita harus jeli, cermat, bijak, cerdas membaca suasana di sekeliling kita. Pak Yoyo sudah tidak ada di sini dan kebetulan Pak Yoyo sudah pakai masker sehingga Bu Ririn agak leluasa untuk melepas maskernya. Tapi ketika berkegiatan tetap pakai masker. Lalu anak-anak di kelas juga demikian. Kalian berjuang untuk melawan COVID. Begitu kalian masuk sekolah PTM 100%, sebenarnya guru-guru itu sedih loh anak-anak. Mengapa? Ternyata banyak anak-anak yang tidak tahu bagaimana caranya menulis yang benar. Banyak anak-anak yang tidak tahu atau lupa bagaimana etikanya ketika mau masuk ke ruang yang lain. Bagaimana etikanya ketika bermain. Di rumah seringkali menonton tontonan di YouTube, di televisi, film kartun, dan lain-lain. Sehingga dengan leluasa ikut-ikutan. Wah, mukul-mukul teman yang dia lihat seperti di film kartun. Sehingga akhir-akhir ini terjadi beberapa hal yang mengagetkan guru-guru. Kenapa? Ada yang dipukul temannya, nangis. Ada yang nggak sengaja kena raket. Ada yang dengan sengaja atau mungkin tidak sengaja mainan membahayakan temannya. Oke, yuk kita mau belajar seperti Kartini, mau berjuang. Perjuangan Kartini tidak menggunakan senjata. Tapi kenapa dia disebut pahlawan? Namun, sebagai pahlawan, Kartini telah memperjuangkan melawan ketidakadilan dengan tindakan dan pikirannya. Akhirnya pikirannya dituliskan, dijadikan buku, dan judulnya buku tersebut adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Beliau menginspirasi banyak orang. Lihat, ada gambar ini. Perhatikan selanjutnya. Tanah liat tepatnya. Ketika Tuhan akan membentuk, kita seperti tanah liat. Diremas-remas oleh sang penjunan. Penjunan itu yang membuat tanah liat itu, membentuk tanah liat itu ya menjadi sesuatu yang berguna. Enggak sesuai, dipukul-pukul, diremas-remas, kemudian dibentuk. Lalu kalau tidak bagus, dihancurkan lagi, lalu dibentuk lagi. Kalau hidupmu seperti itu, gak enak. Tapi selanjutnya, Tuhan berkarya dalam segala situasi di dalam hidup kita. COVID, ayo. Enggak apa-apa kamu datang ke Indonesia. Silakan datang ke Petra, silakan datang ke Jombang. Tapi aku bisa untuk memperjuangkan itu. Dan aku harus tetap prokes. Akhirnya muncullah bejana-bejana yang indah. Bentuknya yang indah. Anak Petra, kalian akan muncul sebagai bejana-bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan dan menghasilkan karya yang besar. Ibu kita Kartini, yuk kita nyanyikan bersama lagu ini. Tahu ya? Sekali lagi, ingat Yeremia 29 ayat 11. Nanti tolong dibaca ulang ya.
Kita berdoa yuk. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kehadiran Kartini di negara kami. Kami bersyukur untuk pejuang bangsa, terutama yang untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Kartini bukan hanya sibuk dengan pakaian budayanya, bukan sibuk dengan sanggulnya, tetapi pikiran dan tindakannya itu yang kami lihat dan muncul di dalam kehidupannya. Kami ingin pemandangan itu ada di diri kami masing-masing, di murid-murid Petra, di guru-guru Petra, sehingga kemuliaan Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kami berbangsa, bernegara, sebagai anggota masyarakat, demikian juga sebagai anggota atau warga sekolah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan berkegiatan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.